Ya, halo, kembali lagi bersama saya Bari. Pada video kali ini saya akan membahas tentang nasionalisme yang materinya sudah dibawakan oleh Bapak Andi Wahyudi SIP. Jadi dari pengertian nasionalisme itu sendiri secara politis merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan mendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri sekaligus tidak menghargai bangsa lain, sebagaimana mestinya, sedangkan seperti ini sering disebut chauvinisme. Ya, kalau untuk nasionalisme dalam arti sempit ini sebaiknya kita tidak lakukan ya. Kemudian ada nasionalisme dalam arti luas, yaitu merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain. Kemudian ada nasionalisme Pancasila, ya ini khususnya untuk Indonesia, adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Jadi, nasionalisme untuk ASN sendiri, kita sebagai ASN itu harus memiliki jiwa nasionalisme. Jiwa nasionalisme itu sebagai seorang ASN itu harus punya jiwa yang kuat. Jadi ASN itu harus memahami dan memiliki kesadaran, kemudian implementasikan nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam Pancasila ada 5 ya, ada sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, dan sila 5. Kemudian di situ ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayan publik, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Yang tujuannya adalah ASN mampu mengaktualisasikan wawasan kebangsaan jiwa nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas. Ya, jadi untuk tantangan dari tadi kita jiwa nasionalisme kita itu ternyata ada tantangan yang dihadapi oleh para ASN di masa kini ya. Yang pertama ada rendahnya inovasi. Meningkatnya perekonomian Indonesia tidak sebanding dengan tingkat indeks inovasi. Jadi inovasi di Indonesia itu cukup rendah dari negara-negara lainnya. Kemudian SDM yang kurang terlatih, kurang profesional, kompetensi rendah, sertifikasi dan pelatihannya tergolong sedikit. Kemudian ada kualifikasi pendidikan tidak sesuai. Berikutnya ada rendahnya pembangunan infrastruktur. Mungkin ini banyak dirasakan di wilayah Indonesia yang mungkin wilayah tertinggal ya, daerah 3T itu pasti akan sangat merasakan sekali kalau infrastruktur itu kurang merata ya, dari Indonesia bagian barat sampai Indonesia timur itu kerasa banget perbedaannya. Yang terakhir ada peluang untuk korupsi. Kurangnya implementasi nilai-nilai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi pada pekerjaan ASN dan ASN-nya sendiri sebenarnya. Kemudian ada juga tantangan yang dihadapi ASN di masa depan, yaitu teknologi. Kita merasa bahwa teknologi itu terkadang menjadi satu hal yang itu adalah ancaman buat kita karena teknologi sendiri yang di saat sekarang aja dengan adanya teknologi malah mengurangi jumlah pekerjaan manusia. Tapi mau tidak mau dengan adanya teknologi ini ya, tantangan teknologi ini, kita malah harus merangkul teknologi itu supaya apa? Supaya apapun yang kita kerjakan itu tidak tertinggal dari negara-negara lainnya. Karena negara-negara maju pastinya menggunakan teknologi yang maju juga.
Ya, jadi di sini ada respon terhadap tantangan. Jadi responnya adalah yang pertama peningkatan peluang dan motivasi untuk peningkatan inovasi. Jadi motivasi dan inovasi. Di situ ada pemberian reward terhadap inovator, pemerataan dana, research and development, dana riset, dana development. Kemudian itu meningkatkan kerjasama dengan industri Fortune Global. Jadi ada ya Fortune Global itu ada webnya, di situ bisa dilihat kira-kira industri-industri mana aja yang saat ini istilahnya yang paling teratas. Itu juga bisa dijadikan dasar buat kita untuk bekerja sama dengan mereka demi meningkatkan meningkatkan negara kita juga supaya lebih maju. Kemudian peningkatan kepercayaan terhadap industri dalam negeri. Berikutnya ada peningkatan kompetensi ASN. Ya, ini penting juga, meningkatkan skill yang tidak tergantikan oleh teknologi. Kayak misalkan ada critical thinking, people management, kreativitas, problem solving, kemudian itu emotional intelligence, dan lain-lain. Berikutnya ada desentralisasi pembangunan. Desentralisasi di sini dimaksudkan yaitu mensinkronisasikan aturan dan anggaran dari pusat ke daerah. Jadi untuk daerah-daerah mungkin yang 3T itu bisa merasakan pembangunan dengan adanya sinkronisasi anggaran ini. Kemudian pemerataan ASN di Indonesia, ya jadi jangan ASN yang hebat-hebat, yang pintar-pintar, semuanya ditaruh di pusat. Ya kalau bisa ASN itu merata di seluruh Indonesia, jadi porsinya itu merata sehingga apa? Sehingga kualitas SDM-nya juga akan semakin baik ke depannya. Kemudian ada membantu pemerataan ekonomi di setiap daerah. Ya ini juga penting ya. Berikutnya ada komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan sendiri untuk ASN itu supaya apa? Supaya menghindarkan ASN dari paparan paham-paham yang tidak sesuai dengan prinsip negara Indonesia. Misalkan radikalisme dan terorisme. ASN juga harus mengimplementasikan nilai aneka ya pada sistem kerjanya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.